wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa sama-sama ya sharing istilahnya. Jadi selama kurang lebih 3 bulan ini saya mengikuti kegiatan program guru muda, di mana posisi saya sebenarnya adalah sebagai fasilitator. Cuma karena untuk mendapatkan gelar guru muda, ternyata seorang fasilitator juga harus ikut mengerjakan tugasnya sama. Jadi akhirnya kita sama-sama melakukan hal yang sama, baik dari guru-guru yang guru muda tersebut, fasilitatornya juga sama. Dan nanti kamu siap-siap ya, kamu yang dari tahun lalu mendaftar guru muda, siap-siap nanti bisa apa ya? Ya memang ini awal. Tapi harapannya bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan juga untuk bisa sama-sama mengembangkan apa yang nanti dipelajari di guru muda. Ya nanti ada setelah apa sih yang dipelajari selama 3 bulan ini yang berjalan. Sama kebetulan hari ini ada kesempatan saya berbagi praktek baik. Kemarin sempat isi sama Bu Rayu terkait dengan berbagi praktek baik ini. Cuma mintanya Bu Rayu itu semuanya satu rekan semuanya. Cuma karena memang kita dibatasi waktu, sehingga ini saya kumpulkan beberapa. Cuma mungkin nanti kalau memang ada kesempatan lagi ya kita coba dalami lagi pada saat bersama-sama di programnya bersama Bu Rayu ya. Itu. Nah, sini kita akan mencoba istilahnya kita sharing aja terkait dengan budaya positif. Ya alhamdulillahnya sekolah kita ini sudah baru kemarin itu sudah mencanangkan sekolah ramah anak ya. Jadi sebenarnya budaya positif ini materinya sedikit banyak kemarin juga disampaikan pada saat sekolah kita mencanangkan sekolah ramah anak. Jadi kayak materi titipan lah gitu ya. Nah cuma kita gali lagi kenapa kemudian sekolah ramah anak kemudian dibawa ke level sekolah. Kira-kira nanti kapan ini masih ada hubungannya. Oke, ya ini kita mindfulness sejenak ya. Jadi istilahnya ya fokuskan hati dan pikiran kita di sini. Mudah-mudahan bisa ya disibukkan Bapak Ibu semuanya. Ada yang pikirannya MA gitu ya, makanya belum selesai. Ngoreksi dulu ramu ya. Mudah-mudahan bisa sharing bersama di sini. Selamat datang Pak Rizal. Ya, terima kasih. Oh ya, silakan. Oke, selamat bersamanya ini jalan dengan hati yang ceria semua Pak Guru ya. Ceria. Terus ya ini nanti serius tapi santai aja karena sesinya berbagi praktek baik. Kalau saya terlalu banyak ngomong tentang materi yang menurut juga waktu kesannya kan pamer gitu ya. Kita jadi praktek baik, berbagi praktek baik. Jadi istilahnya saya coba men-sharingkan apa yang sudah saya peroleh saja gitu ya. Jadi bukan berarti saya yang paling tahu ya. Istilahnya apa yang saya peroleh coba saya sharingkan ke teman-teman. Kemudian ya ini nanti silakan saling berdiskusi, buka hati dan pikiran, saling terbuka, saling menghargai dan seterusnya. Nah ini apa nih? Tebarkan senyuman. Berarti harus senyum terus nih kalau pas main ini ya. Kalau kayak banana gitu. Oke, sebelum kita awali ini mungkin sedikit refresh saja ya. Kita sedikit dulu tapi nggak usah nyanyi mungkin karena habis makan nongkrong itu bahaya ya. Bahaya yang keluar lagi kan bahaya. Kita main sambung cerita aja ya. Sambung cerita. Dia sudah pernah main ini? Belum. Rajanya SBD ini sebenarnya buatin loh. Jadi ya, saya tuh banyak terinspirasi oleh buatin dalam membuat SBD. Jadi kita menyambung cerita dari kata terakhir kan kita yang sampaikan. Ceritanya boleh cerita apa saja, yang penting ceritanya ada narasinya gitu ya. Boleh nyambung, boleh nggak nyambung gitu ya, versinya masing-masing aja. Ya, boleh ceritanya boleh nyambung, tapi orang pemikirannya saya mau ceritanya beda-beda gitu ya. Dan saya yakin akan berbeda. Gitu. Nah, misalnya nih saya bercerita hari ini saya melaksanakan kegiatan diseminasi berbagi praktek baik bersama Bapak Ibu guru, Pak Rizal, nyambung guru dan seterusnya. Itu ya Pak Rizal, siap?
biar ada maknanya gitu ya. Oke, siap? Siapa mau mulai dari saya atau dari Bapak Ibu sekalian? Oke, dari saya ya. Dan harusnya belum ditunjuk, ya, oke. Oke, kita coba. Pagi tadi saya makan nasi goreng sama telur. Telurnya jatuh Bapak Ibu, jatuhnya ke lantai Pak. Iya. Lantai di rumah saya terdewan manuknya dewan semua. Dan ada yang becek. Becek itu sangat memudahkan sekali kalau berangkat ke sekolah. Jadinya saya sangat tidak menyukai hal tersebut. Ini. Sebut, Eksa. Harus sebut. Tersebut oleh Bu Ati. Oke, kita mulai dari ceritanya Pak Eksa dan dari Pak Eksa menuju siapa ya? Silakan Pak Eksa, ayo. Berarti ini mulai lagi. Iya, mulai lagi. Pokoknya kita kasih kesempatan loh, Pak Eksa. Oh iya. Gak usah tersebut ini sesuai Pak Eksa. Ya gampang Pak. Siang ini saya sudah makan sudah makan dan saya rasa kenyang dan sekarang mulai merasa ngantuk. Pak Izal. Ngantuk itu sebenarnya kegiatan yang sangat menyenangkan karena di sela-sela mengantuk terkadang memikirkan sesuatu hal yang sesuatu hal yang biasanya sesuatu hal yang pengen kita lakukan itu yang kiranya itu membuat hati kita senang. Kalian Senang dan budaya itu kita sendiri yang menciptakan. Ya, kita di rumah merasa sangat bahagia, betul-betul di bekerja itu merasa senang. senang. Kita itu sedikit dulu. Senang dan gembira seperti yang dikatakan teman saya, semuanya berasal dari diri kita sendiri. Iya beda, kita tetap harus senang dan gembira. Gembira selalu. Aku bisa Siap bercerita orang keren sudah apa? Siap bercerita? Sudah nyambung cerita doang itu udah datang tuh ya. Pokoknya kata terakhirnya disambung aja. Gitu ya. Oke, kuliah hari ini puasa Semberut apa? Semberut itu membawa duka. Untuk siapa? Semberut itu membawa duka untung. Duka itu bisa didapat dari diri kita sendiri yang tidak ikhlas dengan apa yang kesenangan dalam hati. Dalam hati itu pasti ada rasa cinta, beda. cinta yang sesungguhnya adalah cinta ikhlas menerima lahir dan batin, suka dan duka. Pada sesama dalam tubuh kita itu tergantung kita memikirkan kita bagaimana. Ya, kadang kita harus memberikan sesuatu kita, kadang kita menjadi lebih fresh, lebih enak. Tapi memang enak itu bagi saya kalau sudah minum kopi
tapi tanpa disambi, jadi Bu Ati disambi. Jadi yang dengan mempelajari tentang modul ajar itu sangat menyenangkan. Wah, jadi Tapi kadang juga berpikiran menjadi lelah. Pak Rizal, Lelah itu bagian dari diri kita. Lelah, senang, diri kita terus lelah, senang. Kenapa selalu mengutarakan diri kita? Karena kita tidak bisa menilai orang lain itu seperti apa. Apa disebut? apa yang harus kita lakukan hari ini? Saya tuh masih bingung. Bingung itu apa ya? Oke, tepuk tangan. Yang betul itu orang ini. Oke, hanya sekedar melatih untuk apa ya, konsentrasi dan juga kreativitas tuh. Jadi cegatan. Ternyata kalian ternyata ini apa diam-diam itu janda. Mantas uji Anda luar biasa Saya sekali. sebentar lagi juga ada. Oh iya. Oke, alhamdulillah ini saya ngambil visinya dari SMK ya Pak, Yayasan Farmasi. Sekolah kejuruan yang unggul berwawasan lingkungan berharap mulia menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif. Ini saya ambil satu poinnya berharap mulia ya, ataupun untuk menciptakan budaya ini. Kira-kira kalau kita pengen menciptakan budaya seperti ini, mesti kita butuh support system yang saling mendukung sehingga semuanya bisa saling mendukung untuk menciptakan itu. Jadi kalau saya berubah belum tentu kemudian kalau saya berubah tetapi yang lain kerjakan juga enggak. Tapi hari ini kita coba sharing bareng-bareng. Saya juga tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini sifatnya belajar bersama. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, coba kita kaitkan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kalau kemarin ada yang banyak yang nanya selama 3 bulan ini pelajarannya di PGP itu ngapain aja gitu ya. Selama 3 bulan ini saya belajar 3 ini. Yang pertama adalah filosofi pemikiran KD. Jadi di Benko Sulam semuanya, termasuk ketika Bapak Ibu buka pertama kali PMN kan keluarnya ini pemikiran KD ya. Di sini kita diajak untuk apa ya, merefleksi kembali pembelajaran kita. Kira-kira sudah sesuai dengan tujuan awal atau tidak, silakan gitu ya. Jadi nggak ada yang kayak materi baru juga ada. Kemudian ada nilai-nilai guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Nilai dan visi guru penggerak ini sifatnya seharusnya kita semua juga melakukan hal yang sama gitu ya. Kita sama-sama pengen tujuannya nanti adalah menciptakan siswa-siswa yang mandiri, siswa-siswa yang merdeka. Nanti kita coba kasih sedikit apa sih yang belajar di sini. Tapi sedikit aja, karena fokusnya kita nanti di budaya positifnya. Untuk apa? Untuk menciptakan profil belajar Pancasila. Ya, tentunya apa yang tadi ada di visi SMK Yayasan Farmasi, saya rasa semuanya sudah ada di sini. Berharap mulia agar ketuhanan dan seterusnya. Gitu ya. Oke, nah ini mungkin refresh lagi nih ya. Kan kemarin sudah belajar PMN minimal modul 1 gitu ya. Iya, materi 1 gitu ya. Jadi ada pendidikan yang menuntun, pendidikan yang sesuai kodrat dan zaman, pendidikan budaya pada murid, kemudian uji budi pekerti, kemudian selamat dan bahagia. Ya pada dasarnya sih kita pengen mengantarkan siswa-siswa kita biar selamat dan bahagia. Asalnya dari sana, sehingga kemudian digaungkan lagi pendidikan yang berpihak pada murid, tetapi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang mungkin mengerti terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya. Kodrat alam itu kemampuan siswa yang melekat yang ada pada diri siswa tersebut. Kalau kodrat zaman itu
kemampuan pada siswa yang melekat dan dibantu dengan perkembangan zaman. Oke. Kalau dikaitkan dengan sebagai guru, kita sebaiknya mengajarkan pembelajaran yang menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman berarti seperti apa? Karena yang lainnya saya rasa ada masalah gitu ya. Maksudnya itu terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang berkata mungkin pendidikan zaman dulu mestinya berbeda dengan pendidikan zaman sekarang karena tantangannya beda. Nah, karena tantangannya beda, kebutuhannya beda, mesti kita coba menyesuaikan itu. Nah, mungkin dengan cara yang lama, tapi digunakan untuk murid yang sekarang ada, karena tantangannya udah beda. Ya, itu adalah tantangan kodrat zaman. Sedangkan kodrat alam nanti sudah disampaikan oleh Pak Iza bahwa murid itu sebenarnya ya sudah punya potensinya masing tinggi, tinggal kita kuat, tapi tidak melupakan kodratnya dia itu gimana. Artinya pendidikan itu diusahakan dapat menjadi semuanya kebudayaan dalam masyarakat. Jadi intinya itu kita pengen nyiptain berkualitas, ya. Pengen mengarahkan murid kita biar bisa diterima di masyarakat, biar mereka bisa hidup dengan kemampuan mereka sendiri, itu nanti istilahnya biar selamat gitu ya, dan kemudian biar bisa bahagia. Arahnya sih sebenarnya ke sana. Jadi kayak kita memang diajak untuk kembali lagi ke sana gitu ya. Terus kelas ini ya saya yang mengutip. Jadi pendidikan Universitas Dewantara berpusat pada siswa. Segala yang kita lakukan dalam mendidik tempatkan murid sebagai yang paling utama. Kita tuntut murid-murid kita untuk tumbuh, tentunya tumbuh sesuai dengan versi terbaik dari diri mereka, sesuai ya agar mereka selamat dan bahagia. Tujuannya adalah istilahnya ini. Oke, sekilas saja. Next. Nah, terus kalau dinilai di guru pemuda belajar apa? Ini nilai-nilainya. Jadi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaborasi. Ini di kota-kota lagi kalau kita lihat di PMM gitu ya. Jadi kayak reflektifnya, refleksinya sendiri, itu ya berpihak pada murid, masuknya di KAD-nya, inovatif dan kolaboratif ini juga nanti ada sendiri-sendiri. Nah, kemudian peranannya, diharapkan kita sebagai pendidik bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu artinya kita sebagai guru itu kan kayak sutradara ya. Sutradara yang mengarahkan para aktornya itu biar bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian coach sebagai guru lain, ini artinya kita bisa saling kolaborasi antar guru. Kemudian mendorong kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang kemarin sudah kita buktikan gitu ya lewat program PMM. Artinya kita mendengar voice dari murid pengennya seperti apa, kemudian dibuat acara seperti apa, kita semua fasilitasi istilahnya. Ini luar biasa, panitia berbeda ya. Oh varian dan berbeda dan teman-teman yang luar biasa ya. Jelas. Terus kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ya. Menggerakkan komunitas praktisi. Oke. Komunitas praktisinya apa ya? Sementara yang kita punya sementara ini ya BB tiap jenjangnya sendiri, tiap jurusan sendiri kan ada ya Pak. Itu mungkin komunitas praktisi yang paling kecil. Bahkan pertemuan ini kalau kita katakan secara rutin bisa juga jadi komunitas praktisi dalam mengembangkan apa yang pengen kita agendakan untuk kembangkan bersama-sama, bisa sebenarnya. Bahkan termasuk tim yang kemarin berkoordinasi dalam P5 itu juga masuk dalam komunitas praktisi baru yang sama-sama pengen mewujudkan situ. Jadi artinya sebenarnya ini semua sedang kita lakukan. Tapi memang caranya memang pemerintah buat kurikulum baru, caranya di semuanya berjalan. Kan akhirnya tanpa disadari, bisa jadi Kalau kelompok belajar, gimana? kelompok Kelompok belajar seperti apa? MGB. ya, itu dengan Saling belajar. Nah, betul sekali. Ketika kita belajar bersama kayak gini misalnya gitu ya, itu sudah masuk dalam komunitas praktisi asalkan ada pertemuan rutin dan agenda yang mau kita selesaikan dalam jangka waktu itu. Rutinnya maksudnya kan waktu itu juga saya selalu bertanya kalau problem kayak gini misalnya tentang pembelajaran masuk komunitas praktisi tidak harus ada pertemuan rutinnya. Jadi yang paling mungkin kenapa BMP sekarang harus ada tanda tangan rutin
ya ada beberapa yang menyebutkan kumpul dan itu biasanya kalau di sekolah negeri tiap Jumat ya, di tempatnya juga Jumat ya, Jumat siangnya, jadi ini jangan 1 jam bahas apapun itu, jadi kelompoknya gurunya ada berapa dibagi-bagi, ada yang kebetulan kalau SMA kan bebas banget ya, maksudnya kan kalau kita malah udah terkelompok-kelompok sebenarnya, sudah ada yang misalnya sama-sama kimia industri, sama-sama farmasi itu malah sebenarnya bisa gerakan aja. Nah kemudian kita masuk ke yang budaya positifnya, ini ada banyak ya, nanti kita coba menyesuaikan aja. Disiplin positif, teori motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, positif dan segitiga eksekusi. Ya mudah-mudahan ini bisa tersampaikan. Ya pastinya saya yakin nanti bakal ada kalau saya cerita dengan beberapa teman aja kadang ada yang pro dan kontra gitu ya. Mari kita luruskan bersama, bukan luruskan bersama. Kalau memang beda itu nggak apa-apa, justru malah beda itu berkah gitu ya, membawa pemikiran-pemikiran baru yang akhirnya bisa kita diskusikan. Nah ini masuk yang pertama ini ya, tentang ini dulu deh. Nah ini permainannya adalah satunya genggam tangan, ya satunya genggam tangan. Siapa? Satu orang aja, satu orang. Pegang satu benda paling berharga, kemudian dipegang tangan kanannya boleh. Terus yang lainnya, teman yang lainnya berusaha membujuk dia agar membuka kepala tangannya. Tetapi karena dia memegang benda yang sangat berharga oleh dirinya, maka dia akan sekuat tenaga apapun rasanya dia tidak akan pernah buka tangannya. Oke, silakan boleh dibujuk, boleh dikasih hadiah, boleh dirayu, boleh diancam gitu ya. Boleh diancam, boleh. Permainannya adalah satunya genggam tangan, ya satunya genggam tangan. Siapa? Satu ya, satu orang. Pegang satu benda paling berharga, kemudian dipegang tangan kanannya boleh. Terus yang lainnya, teman yang lainnya berusaha membujuk dia agar membuka kepala tangannya. Tetapi karena dia memegang benda yang sangat berharga oleh dirinya, maka dia akan kuat tenaga apapun dalam dia tidak akan membuka tangannya. Oke, silakan boleh dibujuk, boleh dikasih hadiah, boleh dirayu, boleh diancam gitu ya. Boleh diancam, boleh silakan ya dengan cara apapun. Siapa yang bisa? Baca mau baca? Oke, kalau kalian dan berarti Lionnya Maria itu apa? Berarti melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Ya, mau membuka itu karena ada sesuatu seperti intelligence ya. Jadi ada perubahan pemikiran ya para siswa ya. Yang kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu, jadi gini, kadang kita muncul stigma bahwa dengan paksaan anak itu akan menurut, gitu ya. Tapi kalau menurut si Blaster ini, ternyata itu ada ilusi. Oke, paksaan menurut ada ilusi. Kemudian kayak tadi misalnya dengan hukuman, dengan dimana, kemudian dia menurut, apakah betul kemudian dia menurutnya karena dia memang kayak buka atau karena hukumannya? Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya manusia itu juga bisa mengontrol manusia yang lain, cuma karena ada kepentingannya. Apakah karena takut, karena dengan alasan, atau mungkin karena istrinya, gitu kan? Maka kemudian akhirnya bisa terbuka. Nah, nanti kita coba dalam kita mencoba membuat orang atau pandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Itu hanya ilusi kita
yang berbeda itu ya berkah gitu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang bisa kita dapat dari kita cuma bisa memberikan. Tapi apakah orang itu mau menurut kita sesuai pemikirannya dan begitu. Karena itu ada itu. Perilaku buruk juga sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Oke, nanti tujuannya membuka karena takut-takuti gitu ya. Tidak pengen melindungi. Oh, berarti tujuannya apa yang bertahan hidup, gitu kan? Nah, nanti kita baru ada 5 kebutuhan manusia, salah satunya adalah bertahan hidup. Oh, oke, itu juga faktor kasih sayang ada. Nah, terus kita masuk ke disiplin positifnya, karena budaya positif tidak terlepas dari posisi kata disiplin. Sementara ini coba pandangannya Bapak Ibu semuanya kalau ngomong disiplin itu tentang apa? Disiplin waktu, enggak disiplin itu apa? Kebiasaan tertib misalnya gitu ya. Oke, tapi kalau kita lihat asal katanya, sebenarnya disiplin itu sendiri merupakan artinya itu belajar. Ya belajar apa ya? Nah ini disiplin sendiri merupakan belajar mengontrol ya. Jadi diharapkan murid itu mampu mengontrol dirinya. Murid bertanggung jawab atas tindakannya, murid menghargai nilai-nilai kebaikan universal, dan murid mencapai suatu tujuan yang berbeda. Jadi pada dasarnya disiplin diri adalah bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita rasa itu adalah benar. Nah, karena yang kita rasa adalah benar, ya kita harus bersyukur pada nilai-nilai kebaikan universal. Nah ini nanti arahnya larinya ke peraturan berikutnya. Oke ya, coba kita lanjut. Oke, nah ini kami bantu. Ada 3, ada motivasi eksternal, motivasi eksternal, ini intrinsik ya, motivasi intrinsik juga disebut positif. Jadi arahnya kita mau ke sini. Tadi varian pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, apa yang terjadi apabila saya kegelapannya. Nah, berarti karena ada suatu hal dari unsur eksternal sehingga dia mau membuka. Berarti bukan karena dia sendiri yang mau membuka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, kebetulan gak ada yang ingin imbalan ya. Kamu kalau buka tak kasih uang 100.000 ya, berarti karena imbalan, jadi masih karena faktor eksternal. Tapi yang kita coba ingin mengusulkan adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya? Oh, saya itu melakukannya itu karena keinginan saya sendiri, karena memang itu benar dilakukan. Nah ini yang kita coba munculkan. Terus, ini kan ada bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau guru yang sudah datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan tanda penghargaan karyawan terbaik karena selalu atau sering datang terlambat. Menurut Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu dengan diri Anda? Jawabannya, kenapa Anda meyakini Anda harus datang tepat waktu? Padahal gak dikasih uang. Benar gak dikasih uang, benar gak dikasih kerjaan. Karena ternyata di sana ada tanggung jawab pada malu juga kalau ada. Nah, itu berarti kan punya dari apa nilainya. Berarti ada aturan, gak ada aturan tetap jalan. Nah itu yang sudah kita mau kebiasaan. Karena pada berarti kan ada faktor eksternal gitu ya. Ya, berarti kan itu ada pilihan lain. Ada pilihan yang coba kita pilih. Apakah datang terlambat ya memang itu ya. Tapi di luar dari itu ya, di luar dari faktor eksternal itu dikatakan menyadari seperti sebenarnya. Jadi misalnya murid datang tepat waktu dan dia menyadari bahwa benar tidak datang tepat waktu bukan karena takut dihukum atau takut dapat
menyadari bahwa dia sudah melakukan bahwa mereka menganggap bahwa itu benar. Oke. Nah, kemudian budaya positif itu kan itu luas. Jadi awalnya memang sebuah peraturan luas ini kalau kita sudah sepakat awal-awal gitu. Kemudian dari kesepakatan ini kemudian kita juga menunjukkan yang namanya budaya kelas. Kemudian lingkungannya menjadi lingkungan yang positif, akhirnya budaya positif. Ya kalau satu ya baru kelas. Tapi kalau kemudian kita bisa koordinasi dengan yang lainnya, menggunakan hal yang sama, saya yakin bakal bisa semuanya. Walaupun awalnya memang dari kita itu kan. Nah, nanti kita akan coba jabarkan lagi kenapa sih ada peraturan luas ini, kenapa sih ada keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Peraturannya harus tetap ada, memang peraturan harus ada. Tapi kenapa nggak cuma peraturan saja? Kenapa harus diwujudkan lagi dalam keyakinan? Itu kita punya kata tertib, ya. Kita punya kata tertib, kita punya aturan, yang lepas punya aturan kita juga sama. Tetapi kenapa kita harus menerapkan itu? Kenapa tidak cukup itu? Ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua? Kira-kira kenapa? Karena kita menyadari ada nilai keselamatan. Yakin bahwa yang helm selamat cuma tikur atau mengendarai kan ada faktor nasional lain. Mengapa kita memiliki peraturan dari sedangkan mengapa berdasarkan kejajaran? Ya, ini yang coba kita ada aturannya ya, data, hadir, juga kalau mau praktek cuma belajar atau 5 menit sebelumnya kita sampai kira-kira kan karena pengen jadi kan nggak bakal berdua. Ya maka sih kita kita datanya apa? Ya, berarti kalau kamu itu berarti belum jalan, berarti masih belum kita coba lagi. Oke, yang rasanya untuk menumbuhkan motivasi itu untuk kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang beragam seorang sampai karena mungkin kalau aturan itu banyak sekali, itu akan lebih susah diingat oleh siswa. Tetapi kemudian kita rangkum lagi menjadi beberapa nilai-nilai yang saya yakin tidak berdasar pada agama tertentu atau yang lainnya. Ketika kita meyakini bahwa nilai saya yakin yang lain sama. Kalau orang dari tempatnya itu harus tidak. Tapi nilai apa yang mau kita lakukan di bawah tanpa pada tempat ini? Nilai yang kesehatan. Semuanya saya yakin itu. Dan lama-lama ketika pada nilai yang itu begitu dalam artinya sampai penuh dari yang itu. Nah dari itu persamaan itu kita sudah akan jadi nilai keyakinan. Apakah nilai keyakinan harus banyak? Nanti ada contohnya nggak usah banyak-banyak. Jadi dari kemarin saya coba banyak, ya, yang dari anak yang usulan dari anak sekolahnya. Kadang-kadang bisa kita kelompok-kelompokan menjadi juga. Nah yang perlu kita banyakin adalah mendalami itu. Coba kita lakukan. Oke. Ini ada peraturan, ini keyakinan yang mau kita munculkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa yang nilai apa yang mau kita ajarkan? Ya, nilai disiplin boleh, nilai keramaian boleh, nilai tanggung jawab. Dan saya rasa semua anak bakal menjawab dari itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita pasti kita nggak boleh mengganggu orang lain. Yang kita tidak bergabung juga, bahwa mengadakan kali ini Jawa, hormati, dan ini akan sama semua orang. Jadi tinggal kita menunjukkan. Ini kemarin di praktek sobat itu semua dibatasi. Sebenarnya awal pembelajaran sudah pernah. Cuma karena kemarin kepentingan sopir juga ada pendalaman. Awalnya itu diawali dengan diskusi sudah pendapat itu kita menjadi sudah yang mau kita munculkan ya, yang sudah
tiket harus tiket itu dan sebagainya gitu. Itu contohnya yang sederhana. Tapi kita kadang tidak sampai pada menanyakan ya kenapa yang boleh kalau kita sesuai dengan sesuai. Nah, dari surat pendapat nanti nilai-nilainya tergantung mungkin kalau kita benar-benar baik apa namanya pendapat dari siswa. Nilainya menimbang kita akan meneruskan. Ini sedikit cerita aja kemarin. Jadi yang paling banyak pendapat berarti orang tua adalah masalah HP. Ya kebetulan kita kan HP kalau kita gunakan dokter. Bahkan pasti kita nggak boleh pakai HP. Kan yang sekolah lain juga boleh. Kemudian yang lain juga boleh memakai HP. Kenapa sekolah kita tidak boleh memakai HP? Nah ternyata setelah itu kita balik lagi ke anaknya. Pada saat kita emang sekolah itu nggak boleh pakai HP. Saya tanyakan lagi ke anaknya. Ya, ini apa sih kalau di locker gitu. Tapi kalau saya diizinkan boleh pakai HP itu juga kita diizinkan boleh pakai HP. Asalkan untuk apa? Itu bahasa tanya. Kamu menggunakan HP untuk apa? Untuk belajar apa? Belajar. Nah, padahal kalau mau belajar itu sudah diizinkan oleh guru juga boleh. Itu ada di kertas warna yang boleh menjawab ya. Kalau berarti boleh kan? Tidak ada aturannya. Dari aturan yang dilarang menggunakan HP itu kita coba menjadi boleh menggunakan HP untuk kegiatan cara kita. Ternyata anak lebih mudah menerima itu, walaupun awalnya kayak kalau kita mau masuk yang lain, dia bahkan kan ngecek dan itu ya itu contoh aja yang lain. Nah dari diskusi surat pendapat ini kemudian kita rumuskan dalam keyakinan kelas. Nah keyakinan kelasnya ini nanti muncullah dengan nilai kayak jawab dari orang mati. Nah terus nanti kita ada masuk di sesi tabel D. Ini ada tabel D-nya. Jadi kalau tabel D kita coba merumuskan kemarin itu dengan cara menggunakan video dari ini kemarin saya buat bersama masih ada hubungan lagi jadi siapa? Tahu juga. Misalnya dia itu EKM. Ini peraturan-peraturan dengan kita sepakati. Pokoknya itu pelajaran tentang peraturan dalam jawab. Ini yang masalah apa yang mana ya? Boleh menggunakan HP jika diperlukan dan menggunakan HP jika ditanggung jawab. Bahkan ada anak yang tidak boleh makan gitu kan, tidak ada izinkan. Makanya kontrol izinkannya boleh minum, makan boleh tapi izin di luar. Ataupun minum dengan izin, ataupun mungkin boleh makan makan itu untuk saya, tapi kalau kelas boleh keluar. Bahasa aja, aja. Kompensasi dari kompensasi. Kebetulan pas saya itu balik waktu yang besar. Saya kebetulan jamnya siang jam 2 ya. Jadi dulu semuanya lah. Memang ya itu untuk izin dan untuk saya itu. Naiknya ya. Unik. Jadi itu kelas juga dengan dulu pada saat belajar. Soalnya dari nol. Ya ada. Ini bikin
Kerja tertib tepat waktu. Ya, tertib tepat waktu itu aslinya kalimat malah itu awalnya justru malah yang sering berubah jadi orang kucing lah katanya. Nah ini awalnya itu guru berarti itu belum apa aja oke gitu ya. Tapi kalau langsung bermain itu tolong dihubungi ya. Air boleh. Ternyata anak sebenarnya dilakukan dengan sama. Nah, dari nilai-nilai ini kita ambil, kita kelompokkan. Kemudian jadikan seperti ini. Rumusan yang kelasnya. Karena buat itu ini. Ya kita satu hormati nilai ini boleh setelah dibutuhkan kita mendengarkan uang dengan apa yang dibutuhkan. Oh kalau kita menghargai kita menggunakan bahasa yang sama, itu maksudnya ke saling menghormati juga, bisa saling mengerti, mencintai, menghargai, dan berbudi itu juga masalah. Jadi kita ngomong. Jadi nilai yang muncul ada ya, jadi nanti nilai saling keyakinan. Gak usah banyak-banyak kalau muncul dua jadi menambah itu apa kalau itu mampu terus sampai akhir nanti dari awal semester terakhir semester kita evaluasi kita belum nambah lagi cuma soalnya ternyata sudah itu nambah tapi kan itu nambah dan mereka lain kasus lain lagi nambah. Ya, kemarin nah, kemudian kita rumuskan. Satu ini dari mana? Nah, ini kita berubah. Ya, mungkin kalau ini dibantu lah. Kami menjadi bangunan. Cara ini, berarti ini langsung ada. Nah, ini benar-benar ya, ini kita ini sangat penting untuk saling mengobati. Jadi ringkasan dari kita. Tapi yang perlu kita tambahkan adalah kemudian sebelumnya. Juga kalau sesuatu ada yang melanggar, kok datang apa dia dengan kalian angga kemudian saya. Karena kalau kita menunjukkan lagi dia mesti juga jadi kita menyadari. Jadi tidak ada peraturannya, tapi lebih ke arah keyakinan. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan kategori apa itu tabelnya? Apa itu tabel Y? Jadi kita coba dalami lagi. Jadi pertemuan pertama kan kesepakatan tadi keyakinan. Kalau sudah berjalan, mungkin semester terakhir yang nggak kelihatan benar. Tabelnya itu tampak seperti dan tidak tampak. Jadi akan dibagi lagi. Kalau misalnya ambil satu nilai saling menghormati. Jadi tampak seperti apa kalau orang saling menghormati itu? Oh, misalnya ini datang tepat waktunya, ini apa teman dan dulu setiap hari mengembalikan barang teman yang dijual kerja ini bisa dibalikan lagi karena langsung dari situ. Dan itu nanti bakal muncul lebih banyak lagi peraturan yang sebenarnya awalnya tidak muncul, tapi dari nilai-nilai ini yang berlaku. Kemudian kalau tabel Y tampak seperti ini ada yang terlihat terdengar berlaku. Cuma ini kemarin kalau kita coba agak sulit berarti yang pas tabel ini. Ya, karena
terlihatnya seperti apa bakal saling berbagi gitu. Dan kita harus kelihatan seperti apa, oh semua apa gitu. Kemudian nanti terdengarnya seperti apa, oh kondisi kita berapa juga salah sopan santun gitu ya, itu semuanya bisa masuk. Jadi kalau kita mau menguatkan nilai itu, karena sebenarnya judul diserimentasi ini sebenarnya juga lainnya adalah penguatan nilai. Jadi nilai yang kalau berada kita uangkan lagi dengan keyakinan beragama. Nah, yang paling seru bagian ini yaitu tugas saya dan tugas kamu. Karena begitu kita mencoba ini, ternyata anak-anak versinya mereka pernah banyak sekali terkait positif ini ngajar, itu gampang ya. Tugasnya itu harusnya menjadi jawab pertanyaan menjadi tapi dalam sekarang banyak banget tadi. Dan supaya yang secara formalitas begitu mereka pengen berlaku seperti apa, mereka terjawab. Kemudian tugas murid seperti apa? Selain murid menilai diri, murid siapa muridnya juga menilai diri sendiri. Berarti aku harus gimana kalau ingin begitu? Tapi kalau ini lebih general tentang tugasnya guru sama tugasnya siswa. Nah, yang bagian bawah ini bisa bisa menggali anak-anak itu ternyata sudah tidak mau berlaku seperti ini. Guru tugasnya bukan seperti itu, berarti yang ada yang menyakitkan dari anak mungkin memakai kemudian kalau regulasi murid dan murid tugasnya bukan seperti tugas tapi biasanya dilakukan. Dan karena ketika kita aplikasikan ini yang banyak muncul ya salah satunya dari masa tidur itu bisa itu ya. Dan ternyata luar biasa. Oke, itu juga dari dua. Dan yang terakhir, yang terakhir itu adalah tentang hubungan konsekuensi dan restitusi. Yang kebetulan itu kemarin sudah disampaikan di SLA, ya, berubah dari hukuman kemudian berubah ke konsekuensi. Nah, sekarang kembali lagi kita coba lagi ke restitusi. Nah, restitusi apa? Restitusi apa? Nah, kalau hukuman, ya. Jadi itu bicara sini-sininya. Bahkan ketika saya mengajarkan ini, ketika pas lagi bahas tentang itu, kita ada proses. Belum soal protes awal. Dan pertanyaan saya kembali dan sudahkah kita melaksanakan restitusi konsekuensi kemudian nanti ada jadi langkah restitusi itu sebenarnya ya kayak kita lah ketika kita berdiskusi dengan yang keluarga mungkin kayak sudah lama-lama itu dia tidak berita tentang yang apa-apa saja. Sudah masuk juga kita sudah lanjut berita tentang ini waktu lalu. Ya sama kayak gitu kan. Nah, kalau konsekuensi itu sifatnya masih netral. Kalau restitusi itu positif, kalau hukuman itu negatif. Nah, sementara kayaknya kita masih geser ke situ. Dan kita pengen mengarahkan ke situ. Tapi ya sudah ada. Kemarin saya diskusi sama ya, berarti ya dari sisi BK gitu ya. BK sudah mengingat laporan. Nah, harapannya bukan hanya kita, harapannya kita semua. Awalnya saya juga menolak konsep ini awalnya, tapi kemudian setelah kan juga saya kembali ternyata juga sebenarnya pada intinya sama banget. Itu kita akan kalah, dalam mengarai ya, ada yang bagaimana, itu semua bagaimana. Tapi kalau langsung di sini itu lah kita ambil gitu ya. Kadang ketika kita lagi sampai kita sokat, itu sebenarnya pendidikan ke kalian ya. Cuma kita coba mengatakan guru nggak bisa harus BK. Jadi dia mengatakan bahasa kok mengatur. Oh betul. Kamu jalan-jalan nanti ada gojek gitu.
9 orang. Oh, boleh dulu. Pokoknya ada Ini sementara Restitusi itu memberikan pilihan, jadi tidak langsung cut pada kesalahan anak, tetapi kita mengalami dulu. Contoh saya, ya. kita kayak dokter lagi anamnesa. Iya. kalau semua kita ngasih waktu tempat untuk nah Ya. kemudian kita menerima tapi kita menjadi atau kemudian dan dia bisa menerima karena mungkin bisa termasuk di terus tidak menerima Dan sudah pada tahun menanyakan itu juga kita tahu posisinya karena dengan karena lagi ada macam di iya kita sudah bersama mendalami anak pun sudah karena kalau kita mulai dari menanyakan nah kemudian dalam lagi kita nanti sudah memberikan pilihan. Berarti kalau resolusi ini adalah nanti kita lanjut ke lagi. Jadi resolusi itu memperbaiki dan memperbuat yang juga proses penciptaan kondisi bagaimana itu memperbaiki kesalahan mereka. Yang salah itu berbagai itu wajib, semuanya itu wajib. Cuma caranya kita menyampaikan dan seperti apa kita coba. Sehingga mereka bisa kembali pada ke kelompok mereka dengan cara itu. Agar itu kalau hukuman lagi di awal kita menjadi dia salah, maka dia menjadi pribadi yang katakanlah gagal dalam artian itu tidak bisa menerapkan kita. Maka orang yang lain akan tetap lebih belajar menemukan. Jadi kita kita coba dengan gagalnya apa, perbaikan apa. Maksudnya tidak bisa seperti itu karena apa. Kemudian kita bisa terus kamu memang sudah seperti itu semua bagaimana jadi lainnya. Itu melatih kita pada persekolah adalah persekolah yang mengajarkan solusi masalahnya. Jadi sebenarnya kita bantu mengarahkan dia. Terus solusinya ada tindakan follow up ya. Kalau konsekuensi kan itu sudah kalau saya bekerja, jadi saya ingin mungkin selesai gitu ya. Jadi saya begini. Nah, tapi kalau pertanyaan dilanjut, terus kalau sudah seperti itu, kamu harus bagaimana? Nah itu sudah masuk ke restitusi. Oh dia mau ngomong berarti kalau itu saya nanti coba dengan teman-teman. Dan kalau kemudian tidak boleh, tanya lagi, itu punya solusi yang lain. Udah nanti saya seperti itu, semuanya gan sampai ada itu. Dari itu coba munculnya dari siswanya. Ya sama halnya nanti. Ya kalau saya juga coba terangkan ke anak saya juga, anak asli kan, nah itu sama kalau kita tahu salah. Ini mereka masih mengenai kan, tapi kan kita coba, ternyata ya alhamdulillah, ya alhamdulillah anak ini tahu. Kalau dengan kesadaran sendiri atau dengan kesadaran sendiri apanya dulu, maksudnya mana? Ya kalau memang anaknya yang dipunyai itu bisa langsung ngomong, apalagi kalau merasa di awal itu terindikasi ya, itu tidak diawasi karena segala itu dan kita coba menjadi posisinya apa ya, biar kita bisa masuk ke dunia mereka. Makanya biasanya paling kelas itu lebih daripada dari orang kita menangani kita harus mengerti kondisi. Dua hal kan? Beda penanganan dengan kalau misalnya saya tidak tahu bagaimana posisi nanti kalau wali kan boleh benar apa kenapa kalau bukan itu mengurus apa itu terlalu lama sudah penyayangan yang akan kita dari wali tidak sabar sehingga kadang kita juga kita sebenarnya lagi pada saat kita
sudah melewati di awal yang dua apa enggak? Karena mungkin di BK juga sebenarnya kan menggunakan eksekusi gitu ya. Cuma karena posisinya lain itu makanya kadang kita terbatas mata ya. Kan ada jadi kebutuhan. Ya kalau kritiknya apa kalau nggak ada MR, itu kalau kritiknya ada. Nah itu pemilihan itu dikurangi sih gitu kan. Nah, saya lagi tes aja, video saya komentar sama rekan-rekan dua lagi Pak Nur. Jadi pertanyaan aku orang biasa. Nah, karena kita harus meyakini bahwa mereka melakukan sesuatu karena ada alasannya. Dan kalau kita perempuan itu alasannya dari lima. Satu alasan pertama itu karena ingin di yang kedua karena kita pengen senang, tapi dia merasa kesenangannya terganggu seperti itu. Terus ada juga yang pengen kebebasan, karena dia ini bebas kemudian power itu kekuasaan. Jadi dia kadang itu merasa berkuasa sehingga menjadi kekuasaan yang lain. Atau yang terakhir tiga ini banyak bertahan hidup itu Pak ini karena keberuntungan ya nah karena semuanya mesti ada alasannya maka kita coba cari tahu alasannya ya memang akhirnya banyak ya alasannya banyak ya tapi memang itu yang sebaiknya jadi yang misalnya itu ya salah menolong hasil catatan itu tidak tahu. Nah, sekarang yang menarik ini kira-kira Bapak Ibu posisinya di mana di dalam menangani anak ini. Ini ada posisi penghukum, membuat kata salah, memantau sama manajer. Namun tidak bersangka sekarang berdiri di bawah. Belum apa-apa selalu dikembang melaksanakan sesuatu yang sifatnya adalah tidak dari mana. Itu haruslah itu hubungannya pun atau itu dalam tinggalnya yang tertentu. Ya saya yakin di sini dalamnya apa masih ada. Oh SMA goyang mana SMA apa itu tahun lalu. Oh berarti bukan itu. Berarti tipenya ini membuat rasa bersalah. Jadi keluar air itu merasa bersalah. Akhirnya itu ketika mau masuk. Berarti ini ya. Nah, 1, 2 masih mulai dilakukan. Nah, sekarang dia ini teman itu kadang baik, tapi kadang juga membawa jalan-jalan yang kadang ada yang mudah dan sebagainya. Dan posisi teman itu memang kita bisa menyelami mereka. Tetapi terkadang ketika mereka melakukan kesalahan yang sama seperti itu, mereka menjadi tidak ada awareness-nya lagi. Ada biasa baik. Jadi jangka panjangnya yang baik pada saat itu oke, kita bisa masuk ke dunia. Tapi jangka panjangnya ternyata mereka jadi bergantung pada Anda. Lalu, itu sudah mulai mana siapa ya? Kamu masih ingat apa berarti kerja? Kalau kamu bukan dari bapak. Nah ini sudah mulai yang papi tadi ya, berarti ya kamu tuh salahnya ini, berarti kan kayaknya kamu harus milih gitu kan? Nah ini sudah mulai masuk ke mantau. Masih tak mantau. Mantau juga udah oke. Ini masuk ke kategori yang meninggalkan tadi, gitu ya. Yang agak positif gitu ya. Nah yang lain adalah posisi manajer ya, kan kita bisa tadi melakukan betul, ada gampang lompong, ada patahnya ada mana itu? Banyak mantau. Nah, maka coba kita alihkan
Tambahi pertanyaannya kalau coba membantu terus kok dilakukan terus kalau seperti itu tahu salahnya itu konsekuensi tahu kan tahu apa dia keyakinan apa yang kemudian kamu melanggar bisa memperbaiki tambahi loro tambahi dua itu ya tidak banyak tanya lagi kesepakatan pada seperti apa keyakinan apa yang kamu melanggar dari kesalahan tadi terus solusi kedepannya seperti apa terusnya lebih solusi kedepannya seperti apa terus dia caranya dengan melakukan bisa. Saya ada. Pak, apa anak-anak juga berhubungan dengan Selamat lah kalau sudah capek. Karena kita terbawa. Cuma posisi manajer ya orang manajer kita. Berarti kok anaknya jawabannya orang masak. Akhirnya kita jadi terbawa. Jadi tidak butuh belajar. Butuh belajar sama dia sama terus diterapkan. Belajar diterapkan. Memang dari kita saja. Nah ini yang ditanya ini bukan untuk menebus kesalahan atau untuk belajar dari kesalahan. Karena kalau kemarin tadi kan untuk menebus kesalahannya jadi kalau salahnya apa ya itu apa ya. Nah itu berarti versi itu menebus, memperbaiki hubungan, tawaran dan kata itu tawaran itu mengungkapkan apa dan tidak apa yang bisa dilakukan. Melihat dalam ini mana-mana. jadi tawaran Ada cuma dijawab tiket dan itu lebih awalnya dipaksa berarti ini ada di situ awalnya yang kalau tidak benar karena seperti apa kasih pilihan lain biar fokus pada karakter bukan tindakan kembalikan berbuat salah pada ini berbeda. Ketika kita sudah menjadi salah, kemudian akhirnya dia susah untuk masuk ke dalam kerja, itu mungkin lebih juga. Fokus ini biasanya yang terjadi. Jadi kalau akan di lapangan kan tidak kompleks. Masih ada susah itu. Ada biasanya kan dalam satu kelompok jadi orang anggota dan dalam pembelajaran yang kita lakukan kan nilai-nilai seperti ini kalau anak dari nilai apa kan kita belajar dari proses jadi kalau misalkan satu dua anak kita sudah tahu terus kita mengerjakan terus menengok kalau itu nggak ketemu titik temunya dikasih saran seperti itu dan itu tadi yang apa bikin kitanya kan terbagi juga ada levelnya tapi waktu pernikahan lagi berbeda satu kali tidak ada kedua tidak ada toleransi tidak ada tanggung juga kita mau diapakan ya paling yang mereka itu nyambung nggak? Pak Untung di maklumnya saya ini sudah mau belajar dari awal jadi di kelas 10 di awal semester dasar itu sudah ada konflik seperti itu gitu kan. Kemudian dari guru mapel sudah memberikan kontak seperti ini berbeda dengan saya selaku kelas ketika kita sama anak-anak di kelas itu ngomong belajar mereka tidak mau akhirnya beberapa anak datang ke ruangan ngobrol akhirnya saya diskusi dengan anak yang diskusikan tadi yang istilahnya tidak mau membalas dan lain sebagainya itu selalu tidak anak yang tertinggal kemudian ketika saya ngobrol dengan tiga anak katanya mau juga katanya dia bekerja dan lain sebagainya belajar saya konfirmasi lagi dengan anggota yang lain tidak mau setelah mungkin ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga
Ada kelompok lagi terjadi lagi, akhirnya kan ini yang salah siapa toh? Ternyata untuk membentuk yang budaya positif dan juga anak-anak itu luar biasa susah Pak. Jadi mungkin kalau jadi yang akan saya lakukan itu dari tiga anak ini keluar dari wilayah kelas omongan ke yang lain ke beda lagi yang saya ungkapkan. Saya kalau ada kelompok selalu disisihkan. Iya, jadi kayak seperti itu yang mungkin pada itu memang budaya itu yang beberapa mungkin dari keluarga juga ya Pak ya. Ya memang kita nggak bisa berjalan sendiri, tapi kita bisa kolaborasi dengan kalau itu sebenarnya sama. Ya itulah gitu ya, ini memang tahap. Tapi memang harus dibuat terus gitu. Kan makanya di akhir pembelajaran kita kayak refleksi lagi. Jadi saya belajar dari yang baru sudah ada solusi kepada saudara. Angkatan itu kemudian belajar banyak bisa belajar kelompoknya gitu ya, kelompok besar. Oke, terus gimana cara melakukan diskusi? Ini langkahnya 3. Langkahnya itu 3 ya, validasi tindakan yang salah, stabilitas identitas, sama kemudian menanyakan keyakinan. Jadi proses pertamanya itu kita harus stabilitas identitas. Bahwa kita harus mendasari bahwa kita bukan untuk menembus kesalahan, tapi kita mau belajar dari kesalahan. Jadi yang kita harus katakan di awal adalah ke anak bahwa apa yang dilakukan itu memang betul salah. Tapi kita di sini bukan mencari mana yang salah, mana yang betul. Ya, itu kita coba tenangkan dianya agar dia nyaman gitu ya. Itu kita berikan dari sini bicara dulu. Karena kalau dari awal sudah bercerita sudah lakukan. Jauh satu salah ya satu terus setelah itu kan dari tindakan yang salah. Nah ini posisi ini sudah mulai masuk ke kesalahan yang tadi. Apa yang sudah kamu lakukan, kemudian seperti apa bisa jelaskan, kemudian kamu ngapain kok bisa membuat seperti ini, gitu ya. Itu paling harus tindakan. Jadi yang menyatakan salah itu bukan kita, tapi dia sendiri. Ya. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinannya. Ini mulai keyakinan apa yang sudah kamu langgar, nilai apa yang sudah kamu langgar. Karena nilai apa ini? Oh berarti gara-gara saya nggak bisa bertemu, berarti saya kenapa? Karena saya bilang itu masuk kan, saya nggak bisa masuk dalam grup itu atau sebagainya. Jadi harus mulai dari biasanya. Bisa jadi mungkin mereka juga menerapkan dalam agama. Saya semua berdoa seperti itu. Itu namanya itu ini ya. Intinya semua orang itu punya salah, kemudian semua orang itu punya salah. Dan keyakinannya yang apa dari keyakinan itu muncul berarti seharusnya nanti seperti apa. Begitu, nah ini ada video restitusinya. Nah, video restitusinya seperti ini. Kita bersatu aja. Ini kasusnya nyata, Jadi kalau yang ada di dunia ini ada yang tahu ini, kasusnya ada percaya. Cuma karena saya sekali orang di awal misalnya itu David gitu ya, manggil bapaknya yang mana kemudian ada bapakku. Dulu saudara seperti itu.
Ya, itu kira-kira. Kisahnya nyata, kisahnya nyata. Tadi pertanyaannya pertama apa bukan saja. Setelah itu nanti ada validasi data. Tapi bukan dari kita yang salah, tapi tidak. Terus nanya alasannya kenapa pengumuman itu alasannya juga. Besok mulai hubungan order itu kan perbedaan saya itu sama yang lain. Ya nanti kan namanya bertanya nah posisi menanyakan keyakinan yang berarti yang cocok dengan orang yang hormati beda sebagai nama ini juga tahu sampai kemudian pilihan-pilihannya sudah apa, kemudian solusi kepada seperti apa, dia lebih karakter pertanyaan. Begitu Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah selesai. Nah, terus kalau ingin mulai dari sini sudah Bapak Ibu sudah pernah buka ya. Halo Davin. Halo Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Ya Alhamdulillah. Terima kasih ya udah mau datang. Ini memang sedikit mau ngobrol kaitannya kemarin. Kalau saya perhatikan kemarin kan kayaknya ada kejadian yang kurang enak nih. Pas kita diskusi, terus tiba-tiba kau bercanda tuh sama Rofi lah. Kok Rofinya sampai marah-marah? Itu kira-kira gimana itu kemarin? Ya kok Pak, itu tuh kemarin saya cuma lagi bercanda aja sama Rofi. Biasalah Pak, Rofi gak pernah marah. Nah, masa seperti itu lah. Kalau bercanda kan biasanya ya bercanda sebatas bercanda, tapi kok saya lihat kemarin sampai Rofi marah-marah, akhirnya kelasnya juga jadi rame gitu. Ya kalau Bapak sih lihat nggak pengen nyalain siapa-siapa, kita nggak mau cari mana yang benar, mana yang salah, tapi harapannya kalau memang ada hal seperti itu kan bisa kita komunikasikan. Nah kemarin itu gimana? Coba kamu ceritakan persisnya gimana? Dulu Pak, kemarin tuh kan saya lagi bercanda sama Rofi. Nah, terus tuh saya tuh bercandanya tuh manggil Rofi nama orang tuanya Pak. Nah, mungkin waktu saya panggil Rofinya tuh baper Pak. Rofi gak terima. Terus ya udah adu ngomong terus gitu Pak. Akhirnya ribut. Iya ribut. Nah terus kamu berarti manggil namanya bapaknya si Rofi Iya Pak. Aduh. Lah menurut kamu kayak gitu bagaimana? Masa kayak gitu bercandanya nggak kelewatan gimana? Ya sebenarnya agak kelewatan sih Pak. Iya. Rofi sampai marah gitu. Nah coba sekarang kalau misalnya kamu di posisi Rofi seperti itu gimana itu? Wah ya kalau saya yang digituin ya Pak, saya jengkel Pak kayaknya. Nah itu kamu tahu berarti kan pada saat di posisi yang di sana walaupun mungkin niat kamu bercanda tetapi ternyata sampai membuat dia nggak nyaman. Nah akhirnya mungkin marah-marah seperti yang kemarin. Nah coba sekarang Bapak tanya lagi nih kaitannya dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tuh pada awal pembelajaran dulu. Kira-kira keyakinan apa yang mungkin sudah kamu terlewatkan tuh ketika kamu bertindak seperti itu? Saling menghormati sesama. Terus selain menghormati, terus bekerja sama. Harusnya kan itu diskusi kan? Iya. Nah pada saat diskusi kenapa kemarin kamu justru malah bercanda seperti itu? Kemarin memangnya niatnya seperti apa? Kan kemarin waktu diskusi tuh kelasnya kan sepi gitu Pak, kayak boring saya ngantuk. Nah, niatnya saya tuh bercanda tuh biar suasana kelas tuh rame, biar nggak ngantuk gitu Pak. Nah kan malah sekarang pengennya bikin rame. Nah padahal kan yang namanya diskusi ya kita memang berusaha aktif, rame boleh nggak apa-apa, tetapi rame dalam hal aktif, berdiskusi dengan materi apa yang sudah kita punya. Ini berarti kan ada niatan yang belum lurus nih ya.
Nah, terus kalau menurut kamu sendiri, keyakinan apa yang sudah kamu langgar itu kalau misalnya seperti itu? Nilai-nilai apa tadi yang kamu langgar? Berarti saya nggak menghormati itu Pak, sesama Nah. berdiskusi. Nah iya, yang seharusnya kamu bisa fokus belajar berdiskusi tentang materi, tapi kalau kamu pengen asik dalam artian malah bercanda dengan si Rofi, terus akhirnya kamu jadi seperti itu. Nah terus sekarang kan kamu udah tahu nih, kayak gitu kan nggak baik ya istilahnya, jangan diulangi lagi. Nah terus gimana, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Ya nanti saya tak coba minta maaf sama Rofi, sama teman-teman juga, soalnya udah ganggu waktu diskusinya. Nah terus kalau kaitannya dengan diskusi yang sudah berlangsung, kan itu juga mengganggu pembelajaran yang lain tuh. Kedepannya seperti apa? Ya kedepannya berarti saya nggak boleh ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Kesalahan tidak menghormati sesama dalam berdiskusi. Ya artinya walaupun bercanda gitu ya sama temennya, ya harapannya bercanda yang wajar. Kamu mungkin dalam posisi ketika kamu seperti itu kan kamu juga nggak suka, berarti otomatis yang lain juga sama seperti itu, juga nggak disukai oleh yang lain. Jadi kamu bisa lebih, istilahnya bisa lebih mencarilah bercandaan yang lain daripada harus seperti itu, dan harus tahu posisi. Karena kan posisinya kemarin belajar, masa posisinya belajar dibuat bercandaan seperti itu. Ya gitu aja, enggak apa-apa. Yang penting harapannya apa yang sudah kamu mau lakukan ke depannya bisa dilakukan dan harus konsisten ya, bisa menerapkan itu. Sehingga ke depannya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Karena bisa mengganggu ya kamu juga, ya pembelajaran juga gitu. Iya Pak. Ya sudah gitu aja ya Vin ya. Terima kasih udah datang, udah ngobrol-ngobrol. Depannya tolong ya bisa lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya udah boleh meninggalkan. Oh, ya. Ya setelah ngobrol sama Pak Fani tadi sih, saya lebih merasa dihargai karena saya tidak langsung dimarahi karena mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Terus saya juga lebih merasa lega, soalnya sebelum saya ngobrol-ngobrol tadi saya takutnya saya dimarahi, ternyata enggak. Terus kedepannya saya enggak bakal mengganggu kegiatan belajar mengajar lagi, dan terus enggak bakal melupakan kalau semisal melupakan keyakinan dalam berdiskusi. Ya begitulah perasaan saya waktu ngobrol sama Pak Fani. Terima kasih Pak Fani. Halo Rafli. Halo Pak Fani. Terima kasih ya udah datang. Ya kemarin itu saya sengaja ini manggil kamu buat ya kita ngobrol diskusi lah. Karena saya lihat beberapa waktu kemarin kamu nggak hadir, minggu lalu juga bukan nggak hadir ya, hadir cuma datangnya terlambat. Terus minggu kemarin juga kayak gitulah. Terus tadi juga kayak gitu lagi. Nah kalau kamu sendiri gimana? Kok bisa terlambat seperti itu? Ya saya terlambat sebenarnya saya udah bangun pagi Pak, tapi pas saya bangun pagi itu kadang saja tidur lagi habis sholat. Saya tuh mesti masuk ke kamar lagi, langsung tidur lagi, nanti bangun mama jam 6:15. Jadi nanti buat waktu siap-siap, buat waktu nyiapin bekal. Kadang pun jadwal juga saya nyiapin di pagi hari, jadi ngebuang-buang waktu banyak di pagi itu. Jadi saya berangkat ingin telat, dan ditambahin jalan ke akses menuju ke sekolahan pun juga macet Pak. Loh, berarti ya enggak, karena kamu kan bilang ya kemarin itu kalau nggak salah alasannya kamu nulisin di buku piket itu kamu datang terlambat karena macet, terus yang sebelumnya datang karena kesiangan. Dan kan jam pertama juga saya kebetulan, jadi otomatis ya saya selalu menemui seperti itu. Nah berarti karena kamu bangunnya memang kesiangan? Iya Pak. Atau kamu karena ketiduran lagi tadi? Ya saya sebenarnya juga semalam itu
tidurnya terlalu larut malam Pak. Saya tidur jam 3. Lah ngopo kok sampai tidur jam 3? Sudah begadangan. Enggak Pak, saya main game online Pak. Nah kan malah main game online sampai jam 3. Ya, makanya saya susah habis dibangunin jadi tidur lagi kayak matanya kayak berat banget Pak, jadi kayak susah bangun. Ya berarti masalahnya bukan karena macet, bukan karena siangan juga, itu marahnya gara-gara kamu tidurnya kemalaman. Terus bukan kemalaman, malah itu jam 3 itu berarti udah lewat malam itu kelasnya begadang kan. Berarti akhirnya pas pagi bangun udah dibangunin orang tua, malah akhirnya tidur lagi. Dan kasusnya saya juga rugi sama diri saya sendiri Pak. Karena keterlambatan saya jadi tertinggal jam pelajaran dan ketinggalan apa yang sudah diajarkan Pak Fani. Saya jadi datang terlambat, saya tidak tahu apa yang baru saja diajarkan Pak Fani, dan mungkin mengganggu juga waktu mengajarnya pas saya mau masuk atau apa. Iya. Itu kalau kita lihat biasanya kan terlambat, terus kamu baru masuk, tadi aja kamu masuk itu udah telat sampai 30 menit sendiri tuh. Iya. Berarti kan kamu dari rumah jam berapa, datang ke sini jam berapa, otomatis akhirnya kamu datangnya terlambat. Dan itu ternyata nggak cuma sekali, kamu kejadian itu 3 kali. Nah sekarang kalau kamu udah tahu bahwa kalau kayak gitu tuh kira-kira baik apa enggak? Pastinya nggak baik Pak, ngerugiin diri sendiri juga. Ngerugiin diri sendiri juga. Jadi materialnya tertinggal tadi ya. Ya. Nah kira-kira keyakinan apa yang tadi sudah kita bicarakan yang kemudian ingin kamu perbaiki? Itu maksudnya keyakinan apa? Ya, lebih ke disiplin waktu ya Pak. Saya mungkin nanti ke depannya biar bisa lebih mengontrol waktu, bisa manage waktu, bisa mengontrol semuanya biar lebih baik, biar gak terus-terusan atau kecanduan lagi main game sampai larut malam. Nah terus kira-kira gimana untuk memperbaiki itu, kedepannya seperti apa? Ya saya usahakan saya gak habis bangun itu langsung saya bersih-bersih, mandi, siapin yang buat sekolah, nggak tidur lagi gitu Pak. Nah tapi kan di sini masalahnya bukan hanya karena kamu apa istilahnya terlambat untuk siap-siap ke sekolah dan seterusnya. Ini kan masalahnya tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidur jam 3. Nah terus ngapain aja itu jam 3? Nah terus untuk memperbaiki itu gimana? Ya saya juga bakal mengurangi main game online sampai larut malam juga Pak. Saya bakal tidur layaknya pelajar sekolah biasa, ya mungkin jam 10 atau jam 9 saya akan tidur Pak, biar besoknya bisa bangun pagi dan nggak ngantuk lagi. Iya sebenarnya main game juga nggak ada masalah. Wong saya juga dulu juga main game sama. Cuma yang jadi masalah di sini kan masalah waktunya. Main game ya main game, tetapi diusahakan bisa bijak dalam membagi waktunya. Kalau memang dirasa sudah terlalu larut dan kemudian bisa mengganggu esok paginya yang kamu mau sekolah, ya harusnya kamu bisa ngerem tuh, istilahnya ngontrol tuh di sana. Gitu ya. Jadi istilahnya kamu bisa membagi waktunya, waya ngegame, tapi ya bisa bagi juga ketika kamu harus besoknya harus sekolah gitu. Ya, jadi mulai besok kita coba bikin komitmen baru sama buat diri kamu sendiri. Kamu bikin komitmen kalau ngegame ya dibatasi, coba dari berapa sampai jam berapa gitu. Jadi akhirnya nggak kelebihan dan nggak keterusan. Oke ya baik, Bapak apresiasi ya segala usaha yang nantinya kamu akan coba terapkan lah. Tentunya hal ini bukan untuk Bapak tetapi juga untuk kamu ya, kebaikan kamu ya, dan kedepannya kamu bisa apa ya istilahnya ya mengikuti pembelajaran dengan baik, jadi enggak ya udah gitu aja ya. Makasih udah mau datang ngobrol, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, Saya sudah terima kasih Pak. oke ya boleh tinggalkan ruangan. Mari. Ya setelah diadakannya diskusi tadi, saya lebih
lega dan lebih merasa dihargai karena apa yang saya bicarakan pun didengar sama beliau dan beliau pun memberi saya nasihat dan saya bisa lebih menyadari itu semua. Nah, itu ya. Belajar mandiri menjadi positif atau dipakai. Kemudian sisi positif ini di dalamnya yang kelas bahwa bisa yang kelas bahwa itu bisa ini tidak diskusi boleh jangan tidak itu ada sama dijelaskan dengan ahlinya itu kalau terverifikasi kalau terverifikasi kita ya silakan kalau bisa dilakukan bisa manfaat untuk semua. Adil tapi kan berusaha ke adil. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu berbeda saya kemudian ambil yang positifnya, ambil yang negatif, ambil yang negatifnya, buang yang negatifnya. Mudah-mudahan kita semua bisa kalau sendirian saya yakin tidak akan bisa berjalan, tapi kalau bisa berjalan saya yakin akan bisa berjalan dari itu tidak di Amin. dan kita lakukan sebagai yang kita ada ya kesepakatan kita ya kesepakatan juga komunikasi dulu ada ya ya kemarin harusnya ada surat pendapat lagi itu sesuai yang terjadi oleh apa itu jika ada semua setuju kita berapa terus semua gambaran musuh-musuh kita apa ya kalau di ACC sama saya ya terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.